Kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih udah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, untuk hari ini kita akan membahas tentang UI Design Principle dan Crafting Your First UI Build. Ya. Langsung aja ya ke materi bentar. Udah kelihatan PowerPoint-nya? Halo? Udah kelihatan kali. Ya udah, kita langsung mulai aja. Selamat datang semuanya. Mari kita mulai tadi jam pada hari ini, yaitu mengenai UI Design Principle dan Crafting Your First UI Build. Perkenalkan, nama saya Davan Tantoy Sukarmin. Saya dari Fasilitator UI UX. Saya dulu kuliah di CCIT FTUI dan sekarang kuliah di Universitas Trilogi bagian Teknik Informatika. Nah, dalam hari ini kita akan membahas UI Design Principle dan membuat UI kita yang pertama kali. UI Design Principle pertama ada bentar, kembali. Prinsip desain UI adalah prinsip desain antarmuka pengguna UI. Prinsip-prinsip desain antarmuka adalah panduan fundamental yang membimbing para desainer dalam menciptakan pengalaman pengguna yang optimal. Pentingnya antarmuka pengguna yang dirancang dengan baik adalah pengalaman pengguna yang positif, efisiensi dalam penggunaan, mengurangi kesalahan penggunaan, peningkatan retensi pengguna, dan branding yang kuat dan juga responsif terhadap kebutuhan pengguna. Nah, dalam desain prinsipal yang pertama adalah visual hierarchy. Hierarki visual merupakan konsep penting dalam desain antarmuka pengguna UI yang memandu pengguna melalui konten dengan efektif. Nah, dalam visual hierarki terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada ukuran. Ukuran adalah salah satu aspek terpenting dalam hierarki visual. Elemen-elemen desain yang memiliki ukuran lebih besar cenderung menarik perhatian lebih kuat dari pengguna. Oleh karena itu, desainer dapat menggunakan perbedaan ukuran untuk menekan elemen yang lebih penting dan mengarahkan perhatian pengguna. Contohnya seperti judul dengan ukuran yang besar untuk menjadi fokus utama, dan elemen-elemen kecil dalam teks untuk isi teks tersebut. Yang kedua ada warna. Pengguna warna dengan bijak dapat membimbing mata pengguna dan menyoroti elemen penting dalam antarmuka. Warna cerah atau kontras tinggi dapat digunakan untuk menonjolkan elemen yang memerlukan perhatian, sedangkan warna yang lebih netral dapat digunakan untuk elemen-elemen yang lebih sekunder. Dalam hal ini contohnya seperti tombol dengan warna yang mencolok dapat mendapatkan tindakan yang diinginkan, sedangkan warna latar belakang yang netral membantu mengurangi distraksi visual. Yang terakhir dalam visual hierarki adalah kontras. Kontras menciptakan perbedaan antara elemen-elemen desain, menggunakan pengguna untuk dengan jelas membedakan antara mereka. Penggunaan kontras yang baik dapat membantu memisahkan elemen yang lebih penting dari yang kurang penting, membantu pengguna mengidentifikasi informasi dengan cara lebih cepat. Dalam hal ini contohnya adalah teks dengan kontras yang tinggi terhadap latar belakangnya akan lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna. Yang berikutnya ada konsistensi. Konsistensi dalam desain antarmuka atau UI memiliki peran krusial dalam meningkatkan pengalaman pengguna.
Pentingnya menjaga desain dan yang konsisten. Mengapa menjaga desain yang konsisten itu penting? Yang pertama adalah satu, pengenalannya mudah. Konsistensi memungkinkan pengguna dengan cepat mengenali pola dan elemen desain yang sama di berbagai bagian antarmuka. Nah, ini menciptakan rasa familiaritas dan memudahkan pengguna untuk beradaptasi dengan sistem tersebut secara lebih mudah dan efektif. Yang kedua ada minimalisasikan kesalahan. Desain yang konsisten mengurangi resiko pengguna melakukan kesalahan karena pengguna dapat mengandalkan pengetahuan mereka dari satu bagian antarmuka ke bagian yang lainnya. Ini membantu mengurangi kebingungan dan frustasi pengguna dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Konsistensi membuat pengguna dapat mengoperasikan antarmuka atau UI dengan lebih efisien karena tidak perlu mempelajari ulang cara penggunaan dari setiap halaman atau layar. Pengguna dapat mengaplikasikan pengetahuan yang sudah dimilikinya di halaman sebelumnya. Nah, contoh dalam konsistensi ini adalah penggunaan navigasi yang konsisten, seperti posisi dan tata letak elemen navigasi seperti menu, tombol kembali, dan yang tetap sama di setiap halaman membantu pengguna untuk dengan mudah menavigasi melalui aplikasi atau situs web. Dan berikutnya ada simplicity. Kesederhanaan dalam desain antarmuka pengguna atau UI memiliki peran krusial dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan efektif. Kesederhanaan dalam desain antarmuka atau UI memiliki peran krusial dalam menciptakan pengalaman pengguna yang mari kita bahas pentingnya kesederhanaan dalam desain UI dan beberapa contoh desain minimalis yang sukses. Nah, pentingnya adalah yang pertama mempermudah pemahaman. Desain yang sederhana membuat pengguna lebih mudah memahami tata letak, fungsionalitas, dan cara penggunaan suatu aplikasi atau situs web. Pengguna dapat dengan cepat beradaptasi tanpa mengalami kebingungan sedikit pun. Yang kedua ada mengurangi kebingungan. Antarmuka atau UI yang terlalu kompleks dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi pengguna pada umumnya. Kesederhanaan membantu menghindari kelebihan informasi yang membuat pengguna lebih terfokus pada apa yang ingin mereka cari. Yang terakhir ada meningkatkan efisiensi. Kesederhanaan memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan tugas yang lebih efisien karena tidak ada elemen yang berlebihan atau menghambat proses. Nah, untuk contohnya ada yang pertama seperti Google Search. Halaman utama Google Search adalah contoh desain minimalis yang cukup sukses. Kedua, ada Apple. Produk-produk Apple termasuk iPhone dan MacBook dikenal dengan desain minimalisnya, interface yang sederhana, intuitif, menciptakan pengalaman pengguna yang mudah dipahami. Lalu ada Instagram, juga merupakan aplikasi yang memiliki desain yang minimalis dengan fokus konten visual. Desain ini memudahkan pengguna untuk membagikan dan menjelajahi foto tanpa penggangguan yang tidak perlu. Kesederhanaan dalam UI bukan hanya tentang estetik, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang efektif dan mudah dipahami. Desain minimalis membantu menyoroti esensi dari setiap produk atau layanan tanpa menyebabkan kelebihan informasi. Nah, yang terakhir ada topografi. Topografi memainkan peran kunci dalam desain antarmuka guna atau UI dengan mempengaruhi cara informasi yang disajikan dan dipahami oleh pengguna. Dalam berikut adalah panduan dan memilih
font, ukuran, dan spasi dalam foto topografi. Yang pertama adalah pemilihan font. Kepahaman merek. Pemilihan font yang konsisten dengan identitas merek. Font yang dipilih seharusnya mencerminkan karakter dan nilai-nilai produk dari platform tersebut. Yang kedua ada keterbacaan. Pastikan font sudah dibaca pada bagian ukuran dan perangkat. Hindari font yang terlalu dekoratif atau sulit dibaca. Nah, yang berikutnya dalam topografi ada ukuran teks. Gunakan variasi ukuran teks yang menciptakan hierarki informasi. Judul seharusnya lebih besar daripada teks detail yang menonjolkan tingkat pentingnya. Terus pastikan ukuran teks memadai agar mudah dibaca. Jangan terlalu kecil sehingga mengganggu kenyamanan pengguna. Yang ketiga ada spasi antar teks. Pilih spasi yang seragam di antara teks-teks yang konsisten membantu. Oke. Pilih spasi di seragam di antara teks-teks. Spasi yang konsisten membantu menciptakan tampilan yang teratur dan mudah diikuti. Nah, pentingnya ruang, hindarilah kerumitan dengan memberikan ruang yang cukup di antara paragraf, baris, dan elemen-elemen desain lainnya. Bermain dengan gaya topografi. Gunakan gaya teks seperti teks tebal atau miring untuk menekankan atau membedakan informasi tertentu. Pilih warna teks yang kontras dengan latar belakangnya untuk memastikan keterbacaan. Sesuaikan warna dengan tema umum desain. Nah, dalam contoh topografi yang efektif, ada seperti Medium. Platform penulisan online Medium menggunakan font serif yang konsisten dan ukuran teks yang mudah dibaca. Memberikan pengalaman membaca yang menyenangkan juga. Lalu ada Nike. Merek Nike menggunakan font bold dan ikonik mencerminkan keberanian dan energi mereka. Lalu yang terakhir ada GitHub. GitHub memanfaatkan topografi monoscape untuk kode memastikan konsistensi dalam penulisan dan keterbacaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip topografi ini, desainer UI dapat menciptakan antarmuka pengguna yang lebih menarik, mudah dipahami, dan efektif dalam menyampaikan informasi kepada pengguna. Topografi yang dipilih dapat dengan bijak meningkatkan keseluruhan tampilan dan pengalaman pengguna. Ya, untuk prinsip UI itu saja. Apa ada yang dipertanyakan? Maaf kalau saya agak kecepatan dalam bacanya. Tidak adakah? Ada yang kurang jelas? Enggak. Oke, kalau tidak ada, apa kita lanjut saja langsung ke crafting your first UI build. Mana? Oke, dalam berikutnya adalah crafting your first UI build. Di sini kita akan melakukan pemilihan project terlebih dahulu. Kemungkinan saya berpikir untuk membuat project aplikasi berita. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan wireframing, yaitu mendiskusi basic-basic dari wireframing dan membuat dari login,
register sampai home saja untuk saat ini. Yang berikutnya ada color dan topografi. Kita akan melakukan pencarian warna yang cocok untuk aplikasi yang akan kita buat nanti dengan menggunakan Figma. Dan topografi seperti font dan warna yang sesuai untuk aplikasi tersebut. Yang berikutnya ada prototyping. Setelah membuat wireframe dan memilih warna, kita akan membuat prototype pertama aplikasi tersebut menggunakan Figma, dan kita akan membuat interaktif prototype yang basic saja untuk UI project kita. Dan yang terakhir ada user testing. User testing di sini untuk melihat apa UI yang kita buat sudah efektif atau masih ada kekurangan. Sebelum oke. Aja kali ya. Bentar. Saya ini dulu. Ini saya berharapnya sih kita bisa diskusi bersama ya dalam membuat UI pertama kita ini, agar masukan-masukannya bisa diskusi dengan bareng. Nah, ya. Nah. Oke, yang pertama mari kita buat login terlebih dahulu. Kira-kira di dalam login itu apa saja ya yang akan ada di menu login? Yang pertama sih sudah pastinya form loginnya dan juga password dan untuk password dan login. Nah. Sama mungkin dia. Nah, selain kira-kira ini kan sudah diletakkan untuk pass dan login dan button di akhir. Kira-kira untuk login apa lagi yang kita bisa tambahkan di bagian di halaman login? Tombol untuk buat akun. Tombol untuk buat akun ya. Ini menurut Anda lebih baik tombol atau kira-kira ada tulisan link sign up? Biasanya link sih Mas, kalau untuk ngarah ke register gitu. Oke, berarti kita pasang link di kira-kira di bawah sini ya. Sama saran Mas, kalau bisa ada login menggunakan Google atau gimana gitu. Ya itu juga bagus itu. Ini seperti yang tadi kan ini terlalu kecil ya ukurannya, kita bisa ubah di desain. Kerja. Nanti ada ituan sign up-nya. Oh iya, tuh itu ya, biasanya di bawah login kan ya. Di sini ada satu, ini ada satu. Login. Nah. Oke. Nah, ini tapi kalau kita lihat-lihat ini di atas masih ada yang kosong. Lebih baik kalau menurut saya kita kasih
nanti di sini ada image atau kita bilang tanda welcome juga bisa. Di sini kita tulis image buat nanti. Login. Nah, ini. Nah, menurut kalian di login dan register ini apa lebih baik ada tulisan login di atas dan dan password di atas, atau kita biarkan tulisan email dan passwordnya ada di dalamnya? Kalau menurut kalian? Kalau bisa sih ada titelnya sih mas, ada labelnya sih. Ada label di atasnya. Oke. Karena nanti kalau placeholder gitu kan nanti ketika kita diisi kan hilang gitu ya. Iya benar. Kecilin dikit kurangnya. Beda ya. Oke. Image nanti link. Nah, oke, mungkin apa ada yang mau ditambahin lagi di login atau kita pindah ke Regis wireframe ya nih? Oh ya. Ya, nanti button di situ. Oke, mungkin kita lanjut ke register sekarang. Oh ya, di sini juga di dalam Figma ada plugins kan ya. Kita bisa minta icon kalau mau dalam Figma ini untuk mempermudah kita lah ya daripada mencari-cari icon di tempat-tempat lain. Tapi kalau ingin menggunakan tempat lain ada saran saya yaitu Flaticon. Itu tempat yang bagus untuk mencari icon-icon. Untuk yang ini kita kasih tombol back mana? Di atas. Ya, ini kita ubah dulu. Yang pasti ada tulisan register ya untuk menandakan kalau register bukan ya, sign up ya biasanya kalau di sini tulisnya sign up. Tentunya di bawah ada yang sama seperti ini. Bedanya ya email.
enter. Ini biasanya base dari username, password di antar password kita, oh ya email ya, hampir lupa. Nah, forward. Oh ya, yang pasti juga ada button nanti di bawah sini untuk registrasi. Nah, kira-kira apa ada yang kurangkah dalam sign up ini? Di mungkin tombol untuk loginnya atau oke, kita taruh di situ dulu saya. Nah, ini untuk home. Kira-kira kita kan tadi saya minta untuk mungkin coba bikin aplikasi news atau apa ada saran lain kah selain aplikasi berita yang kita buat hari ini? Ya, udah kita aplikasi berita saja ya. Kira-kira dalam aplikasi berita yang kita expect pas membuka home apa saja yang muncul? Berita terupdate. Ya, taruh apa buat navigasi barnya ya maksudnya berita terupdate atau oh ini ya. Ini kita jadikan sebagai apa judul yang diperlihat yang jelas. Kita kasih fontnya mana apa udah bahas sini sih foto. Terus yang pasti ada navbarnya. Kita mungkin agak ikut yang ini for you. Dengan ukurannya kita kecilin dikit karena ini navigasi bar. Ya. Di Nah, ini untuk navigasi bar ini agar kita tahu lokasinya sedang di mana. Lebih baik kita ubah variasi opisitasnya agar bisa membedakan mana yang sedang dipilih menunya. Kita taruh 40.
dan yang ini sama 40. Agar user tahu kalau kita sedang berada di For You page, bukan di feature atau di top stories. Nah, ini kita ubahnya biar Inggris semua, jadi kita, oh iya, sama mungkin kita kasih navbar nanti lewat mana tadi? Kalau nggak salah saya ada navbar. Oh, salah. Nah, kita taruh sini, ini adalah anggap saya sebagai navbar yang satu lagi. Kita letakkan di ini. Nah, di dalam isinya kita kira dalam aplikasi berita itu apa? Pastinya ada gambar ya untuk menceritakan, untuk memberitahu tentang berita apa, dan tulisan tentang berita tersebut. Anggap saja sebagai judulnya lah dalam berita itu. Jadi kita misalkan dalam ini kita taruh di sini sebagai oh iya, di bawahnya mungkin juga kita letakkan tombol navigasi yang untuk home, search bar, bookmark, seperti itu kali ya. Ini juga untuk mempermudah user menavigasi aplikasi yang akan kita buat ini. Jadi dari home icon sini kita letakkan. Misalkan setiap icon yang kita pasang di sini sejajar dengan yang ada di atas untuk mempermudah dan membuat user lebih enak dalam melihat aplikasi kita. Dan itu ini ada home. User image nanti kan untuk gambar. Kita buat juga user profile, selalu penting ada di sini kecil satu. Nah, kita usahakan sama rata dengan yang ada di kiri dan yang di atas ini. Namanya kita ubah dulu saya. Ya, tadi saya juga ada bookmark untuk ini dan search bar mana ya, search icon.
Menurut kalian ikon ini apakah terlalu dekat atau malah pas bagi kalian? Pas, Ukurannya, Kak. Pas. ukurannya pas. Oh, oke oke. Yang kegedean kah atau jaraknya nggak dijauhin? Pas ya, ya oke oke. Nah, itulah. Ini udah daily news. Oh iya, mungkin kita kasih tambahan lagi di sini. Nah, send link to the front. Nah, ini kita untuk menandakan saja mungkin apa yang sedang berita yang untuk kita for you-nya, dan nama profile diletakkan di sini. Atau menurut kalian lebih bagus habis ini, kan ini ceritanya berita, apa lanjut ada berita kedua lagi kah, atau lebih baik kita bikin ini jadi yang besar, bisa biasanya kalau di berita-berita ada slideshow di bagian atas layar dan yang bagian bawahnya adalah berita-berita kecil semua. Dalam hal ini lebih baik menurut kalian mana? Apa satu berita yang bisa di swipe atau satu berita besar dan berita-berita kecil lainnya yang di bawah untuk user mengaksesnya? Yes. Kita anggap aja sebagai history dari berita yang sudah kita baca sebelumnya. Untuk user bisa melanjutkan lagi jika mereka ingin melanjutkan baca berita yang mereka baca sebelumnya. Kita buat jadi rendah agar bisa membedakan.
Gini. Ya, oke. Coba kalian lihat-lihat dulu wireframe ini, kira-kira ada saran kah atau yang ingin ditambahkan yang menurut kalian bisa menambah daya tarik pengguna? Atau kita mau lanjut saja ke bagian pemilihan warna? Hmm. Ini mungkin kita tambahkan satu lagi. Oke, mungkin kita langsung aja ke pilihan warna ya. Untuk aplikasi berita, kira-kira dalam yang pantas itu warnanya apa? Saya sebenarnya udah ada milih warna, tapi mungkin ada saran lain tentang pemilihan warna dari kalian bisa kita gunakan dalam hal ini. Ini kita anggap saja sedang mendiskusikan pembuatan aplikasi ya, dan kita sebagai tim UI designer sedang memikirkan desain seperti apa yang bagus untuk aplikasi berita kita ini. Oke, mungkin ini aja ya, kita ikutin warna ini saja. Dari warna utamanya adalah putih, warna sekunderi adalah biru. Ini warna yang akan untuk ini image warna linear. Kita menggunakan warna linear nanti, dan warna hitam untuk penulisannya. Nah, setelah kita memilihkan warna topografi, kita juga sudah sesuai ya dengan tulisannya. Ini sudah cocok, jadi kita bisa lanjut saja ke prototyping. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, mungkin kita tambah satu lagi. Sudah masih banyak waktu. Jadi nanti kita tambah satu lagi yang mungkin kita buat bersama halaman berikutnya. Nah, untuk image, mungkin saya tadi ada di mana. Kita hapus dulu ini. Nah. Mana. Nah, ini kita ubah biar terlihat lebih smooth dan enak dilihat untuk pengguna. Kita ker ujungnya menjadi 20. Bentar, ini dilihat ya. Nah, nah ini dia.
Kita juga usahakan tambah shadow agar user bisa melihat perbedaan antara background dan outline gambar. Nah, kita tambahkan sedikit. Nah, sama dengan user dan password juga kita akan ubah jadi di ini. Nah, biasanya dalam username dan password tetap ada penulisan di dalam yang menunjukkan apa yang kita harus tulis di dalam field tersebut yang untuk menambahkan pertanda agar user lebih mudah lagi mencerna apa yang akan ditaruh dalam field tersebut. Lalu password kita ubah jadi 20. Kan semua field memiliki bentuk dan ukuran yang sama agar lebih enak dipandang oleh user. Ini kita di sini. Ini tadi saya grup agar login dan bentuk rectangle menjadi satu. Jadi nanti pas saya ingin membuatnya menjadi button, tulisan login dan tombol itu menyatu jadi satu bagian yang berfungsi. Nah, tuh kita tambahin sedikit ya. Ini kita juga tambahkan kita Oh iya, ini hampir lupa. Kalau misal user lupa password, itu bagaimana kalau biasanya di sini? Supaya kita kasih forgot password ya. Ini untuk memudahkan user jika mereka lupakan password mereka apa. Jadi mereka bisa ada tombol yang bisa membantu mereka dalam memperbaiki atau merecover mengubah password mereka jika lupa. Tentu saja akan ada verifikasinya tersendiri dalam hal ini. Forgot password. Nah, ini ya.
Ya udah. Sini juga. Kali kita usahakan agar simetris dengan ada apa yang ada di atas. Nah, oke. Untuk tombol login, kira-kira apa warnanya seperti ini saja atau kita ubah saja jadi warna biru kalau menurut kalian? Warna yang mencolok sih mas. Warna macam apa? Biru muda kah? Seperti ini? Gradasinya Gradasinya kurang. hmm, Ini juga tombol login warna kita harus putih, ubah warna putih. juga sih ya. Jadi warna putih. Nah, bentar, bentar. Nah, seperti ini atau mungkin warnanya mau kita ubah jadi lebih menggunakan liner ya namanya tadi. Yang seperti di bawah sini warnanya linear. Oke, yang warna biru ini udah lah ya. Oke. Ini 20 juga. Pasti salah satunya udah pasti menggunakan Google, tapi yang satu lagi kira-kira menggunakan apa ini? Kalau di aplikasi-aplikasi ini biasanya apa selain Google? Sorry. Facebook biasanya. Iya, iya, iya. Kita ituin aja kali ntar. Nah, kita pakai flat icon aja untuk Facebook. Facebook. Kita menggunakan yang lingkaran saja karena di ini berlingkar. Di download. Oh, udah ada ya. Nah, ini kita taruh Facebook di oh. Ini kah udah bagus Facebook. Nah, seperti ini jadinya kelihatan lebih apa, selain ada simbolnya juga bisa dibaca untuk kayak lagi visualisasi saja untuk user biar mereka bisa mengetahui mana Facebook dan mana Google. Untuk Google tadi saya kayaknya ini saya pasang warna merah aja Google.
Nah, kalau dari sih kelihatannya sudah cukup untuk login ya, kecuali ada penambahan atau masukan dalam pewarnaan login ini. Enggak. Oke. Sebelum itu kita mungkin sambungkan dulu apa ini menjadi ke prototype. Navigate to register instance-nya. Dengan menggunakan prototype ini nanti pas aplikasi yang kita jalanin dalam Figma, kita bisa mencet tombol sign in ini untuk pergi ke halaman halaman sign up dan membuat flow pertama kita dalam aplikasi ini. Nah, kita samain saja dengan yang ini. Login kita pasang ke home. Jadi nanti pas biasanya ya kalau dalam pembuatan prototipe itu pasti bakal memanjang sampai sampai berpuluh-puluhan halaman atau mungkin sampai pegel lah untuk agar user atau klien nanti bisa melihat aplikasinya secara keseluruhan, tapi dalam bentuk prototype dibandingkan dalam menggunakan kode secara full dan ternyata tidak sesuai dengan harapan klien, yang dimana kita harus membuat ulang lagi dan memakan waktu lebih banyak lagi. Nah, oke, kita lanjut saja untuk berikutnya ke registrasi. Nah, di sini kelihatannya masih sangat blend ya, karena masih wireframe, masih cuma sign up, username, email. Kan kalau ubah-ubah dulu 20 semua. Biasanya dari sebelah. Nah, ini kita ubah jadi Y. Akan ya dengan yang ditulis di atas. Nah, 40. Nah, ini kelihatannya masih kurang ya dalam registrasi. Kira-kira apa yang kita bisa tambahkan untuk meramaikan regis ini agar user tidak terlihat biasa-biasa saja bagi user? Mungkin teks tambahan kah? Mungkin kita kasih teks tambahan aja ya biar lebih terisi dalam ini. Biasanya kalau di registrasi itu mungkin teks
Ada seru. Di interface. Ya, mungkin untuk prototype register seperti ini saja. Nah, kita tinggal melakukan prototype agar register bergerak ke kenapa? Register bergerak ke arah apa yang kita inginkan. Nah, biasanya dalam registrasi flow-nya apa? Apa setelah create langsung ke aplikasi kah? Atau kita harus ke login dulu sekali lagi? Coba. Kalau biasanya sih ya, aplikasi-aplikasi itu setelah mereka melakukan registrasi, user diperlukan untuk login sekali lagi untuk memastikan email dan password yang telah dimasukkan itu benar dan tidak salah, benar dan tidak salah. Nah, ini juga bagian login ini kita taruh ke sini. Nah, oke. Nah, yang berikutnya adalah di bagian home menu. Nah, di sini kita akan ingin meletakkan gambar apa pemberitaan yang sedang habis kita baca lah dalam konteksnya. Oh ya, ini kita kasih efek biar bisa kelihatan dan sama seperti yang lain 20. Enggak, jangan. Ini menu ini kita bisa memilih corner radius itu bisa memilih corner mana yang kita ingin bengkokkan agar yang lain yang top right sama top left tetap berbentuk lurus, tidak membengkok, biar membuat menjadi seperti ini. Ini 5, spreadnya 3. Nah, kita sini kita taruh gambarnya ya. Nah, mana nih? Yang pas kira-kira ini dah. Oh. Nah, juga di top
right-nya saja kita buat lengkung jadi 20. Nah, dalam seperti ini kita tidak tahu kan beritanya ini tentang apa sih sebenarnya. Nah, kayak itu lebih baik kalau kita ubah memiliki judul di gambarnya. Tapi sebelumnya kita ubah dulu agar gambar ini memiliki cover agar bisa dibedakan dari tulisan judul berita dan gambar tersebut. Nah, kita akan menggunakan warna yang ini untuk ini taruh di sini. Kita kasih 30 opasitas. 50 opasitas. Nah, di sini kita langsung taruh saja lock untuk tulisannya, majukan ke depan. Ini dua. Nah, kita ubah jadi fashion. Judulnya kita asalin saja ya, namanya ada jadi reguler saja. Yang reguler deh. Kita ubah jadi medium agar masih bisa terbaca sama user.
Ya, itu ya. Ini kenapa? Oke, untuk fashion mungkin masih ini kita ubah jadi 20. Nah, ini adalah judul, kita gedein. Oke, nah untuk profile tadi kalau nggak salah saya ada mana ya, profile foto. Isma, head layout, section, mana ya, view, nah, section color, mana layout. Nah, ini aja gini. Mana? Profile kita taruh sini. Ini kita ubah. Push send to back, kita kecilin saja dan ubah warna jadi lebih gelap untuk memberikan ilusi bayangan agar terlihat lebih profesional untuk di mata pengguna. Kita kasih lagi bawah kecil, ini send to back. Nah, iya, oke, untuk prototyping ini sepertinya untuk sementara sudah menjadi semuanya ya yang kita ingin buat dari login, registrasi, dan home. Mari kita coba dulu secara itu ya. Ini sudah kelihatankah di kalian? Udah lah ya. Sudah, Kak. Oke. Nah, kita coba dulu. Di user ceritanya baru pertama kali menggunakan aplikasi ini. Mereka ya, biasanya yang pasti sih dari ya ini belum pasang. Ini sorry ada yang kelupaan. ini jadiin grup.
ini jadiin grup. Nah, prototype. Nah, biasanya kalau dari Google dan Facebook itu mereka langsung ke home ya. Mereka nggak perlu lakukan login lagi atau bikin regis secara baru lagi. Mereka bisa langsung saja. Nah, sekarang mari kita lihat hasilnya. Nah, jika user adalah pengguna baru dan ingin melakukan sign in, mereka melakukan sign up, mereka punya 3 pilihan, yaitu menggunakan tombol sign in ini, melalui Google agar bisa langsung sign in dan sign up-nya, atau juga melalui Facebook yang secara langsung melakukan sign in dan sign up. Nah, jika belum ada, user akan dikirim ke registrasi, di mana di sini user bisa memasukkan username, email, password, dan re-entry password. Nah, kalau semua itu sudah terjadi, user pasti bakal langsung login. Nah, kalau kita lihat semuanya udah bekerja dengan baik ya, semuanya udah kelihatan kecuali tadi, entah kenapa ada yang satu hilang, tombol back ya, tidak terlihat. Tapi ya setidaknya semuanya udah bekerja dengan baik. Nah, apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu kah mengenai prototyping atau UI secara keseluruhannya? Ya. Oke, kalau nggak ada kita selesaikan. Ya udah, itu dari saya. Sebelumnya kalau bisa mungkin on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi. Kalau screenshot. Oke. Oh iya, sama satu lagi nih ya Pak, absensi belum ya tadi ya? Ini bentar. Nah, ini link absen, kalau yang belum silakan. Nah, maaf. Ya, langsung itu bentar. Semuanya mana nih? Saya pengen screenshot dulu. Oke. Oke, udah saya screenshot ya. Oke, semuanya. Terima kasih sudah datang pada hari ini. Mohon maaf kalau saya masih kurang berpengalaman dalam hal ini, jadi banyak kendala. Sekali lagi terima kasih telah datang, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih.